Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara dengan tema hari ini, hidup sebagai sahabat bagi semua orang. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 14-15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sahabat setia yang terkasih, memiliki sahabat karib atau teman karib adalah mudah bagi orang yang berpangkat, terkenal, dan juga kaya, seperti ada tertulis di dalam Amsal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Sebaliknya, bagi kita yang susah, miskin, gagal, dan terpuruk, sangat mudah ditinggalkan atau diabaikan oleh teman atau sahabat. Mencari sahabat di antara sesama manusia sesungguhnya kadang-kadang sulit sekali. Mana mungkin kita bisa mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mau memilih kita untuk menjadi sahabatnya? Karena siapakah kita ini? Nah, namun Tuhan menggambarkan hubungannya dengan kita dalam tingkatan yang intim, yaitu sebagai sahabat. Dialah yang lebih dahulu memilih kita sebagai sahabatnya, bukan kita. Ini adalah suatu anugerah yang tidak terkira, di mana Yesus Kristus telah memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Tuhan Yesus menginginkan hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang yang mau mengenal dan mengikuti firman-Nya ataupun perkataannya. Untuk menegaskan hubungan yang lebih dekat dan lebih berkualitas, Dia menyebut kita sahabat. Nah, sahabat ini berbeda dengan hamba. Hamba adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada tuannya. Hamba merasa 100% dirinya sudah tertawan dan terikat hanya untuk melayani tuannya. Hamba bahkan sering disebut sebagai keset kaki. Pada kebiasaan Timur Tengah, seorang hamba akan duduk-duduk saja di pintu rumah menunggu tuannya yang bepergian. Begitu tuannya tiba di depan rumah, maka sang hamba akan membuka kasut ataupun sepatu tuannya, membasuh untuk membersihkan kakinya, melapnya sampai kering, sehingga sang tuan akan masuk ke dalam rumah dengan nyaman karena kakinya sudah bersih. Sedangkan hamba tetap duduk di luar. Sedangkan sahabat tentu saja berbeda dengan seorang hamba, sebab sahabat akan ikut masuk ke dalam rumah, makan dan minum, serta berbagi cerita dengan sang tuan rumah. Nah, Tuhan Yesus juga berbagi cerita dengan para sahabatnya. Seperti Dia katakan kepada Yohanes di dalam 15 ayat 15, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat untuk hal yang pertama tentang beberapa contoh tentang sahabat-sahabat di dalam perjanjian lama. Yang pertama, Tuhan Yesus mengutip dan memakai kata sahabat, maka ada kisah panjang dan sangat mendalam tentang persahabatan di dalam perjanjian lama. Kiranya dari sinilah Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai sahabat. Di perjanjian lama memang dijelaskan bahwa ketika dua orang sudah berjanji menjadi sahabat dan sering dilakukan dengan sumpah atau ikrar, maka janji itu akan mengikat selama-lamanya. Kita melihat yang pertama, sahabat di dalam perjanjian lama, yakni perjanjian persahabatan antara Abraham dengan Melkisedek. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu.
Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku, dan karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, itu adalah persahabatan antara Abraham dengan Melkisedek. Ada perjanjian yang diikat, ada catatan, dan kemudian ada sumpah kasih setia, dan itu berlaku turun-temurun, dan itu berlaku mengikat dua belah pihak, tidak bisa digagalkan dan diputuskan oleh satu pihak. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah persahabatan antara Yosua dengan penduduk Gibeon. Dikatakan, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nah, saudara, ini adalah perjanjian antara persahabatan Yosua dengan penduduk Gibeon, bahwa Yosua tidak akan memusnahkan penduduk Gibeon. Karena apa? Karena mendapatkan belas kasihan, mendapatkan perkenanan, sehingga Yosua sebagai panglima perang membiarkan penduduk Gibeon itu tetap hidup. Nah, jadi sumpah persahabatan ini dijaga, tidak dilanggar, sehingga terciptalah hubungan bilateral, hubungan dua belah pihak yang langgeng. Nah, contoh yang ketiga ini adalah persahabatan yang sungguh sangat luar biasa dan sangat indah. Persahabatan antara Yonatan dengan Daud. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Ini dicatat di dalam 1 Samuel 18 ayat 1. Kita melihat bahwa persahabatan antara Yonatan dan Daud ini sangat indah. Sesungguhnya terpaut usia yang jauh sekali. Yonatan sebagai pangeran, yakni sebagai putra mahkota karena dia adalah anak Raja Saul, dia ini sudah cukup berumur waktu dia mengikat persahabatan dengan Daud, ya. Dia mempunyai keahlian di dalam berperang. Dia mengenakan baju perang kepada Daud, tetapi Daud nggak bisa memakainya, begitu ya. Nah, kita melihat bahwa Daud waktu itu masih muda sekali, sangat muda, jadi boleh dibilang seperti ayah dan anak. Nah, tetapi walaupun terpaut usia yang sangat jauh, tetap Daud dan Yonatan ini bisa bersahabat dengan sangat indah, ya. Berpadulah jiwa mereka, dikatakan bahwa mereka satu roh, satu jiwa, satu hati, ya. Artinya apapun yang dilakukan sahabatnya, mereka saling tahu dan saling mengasihi sampai maut memisahkan, dan bahkan sampai anak cucu cicit pun, ya. Waktu itu Daud yang masih hidup, karena Yonatan sudah meninggal duluan, Daud masih tetap, ya, menjaga keturunan Yonatan. Nah, ini adalah tentang persahabatan yang begitu indah. Nah, ada lagi contoh persahabatan yang keempat, persahabatan antara Rut dan Naomi. Ini jarang sekali dibahas. Terdapat di dalam Rut 1 ayat 16-17. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi pada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini adalah ucapan Rut yang luar biasa. Dia menginginkan bahwa dia tetap menjalin persahabatan dengan Naomi, walaupun ikatan antara menantu dan mama mertua gitu ya sudah tidak ada lagi karena suaminya sudah meninggal dunia. Nah, namun sebagai sahabat, Rut mengatakan satu kalimat yang luar biasa, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan aku dari engkau selain daripada maut.
Nah, jadi ini adalah persahabatan yang sungguh sangat dekat dan intim sekali, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Padahal setelah suami meninggal, sudah tidak ada ikatan lagi. Tetapi Ruth tetap mau menjadi sahabatnya Naomi. Ini adalah contoh persahabatan yang luar biasa. Saudaraku, itu adalah lukisan di dalam perjanjian lama. Begitu kuatnya ikatan persahabatan itu, sehingga apapun yang dilakukan untuk melindungi sahabatnya, bahkan tidak jarang seorang sahabat bersedia berperang sampai mati untuk melindungi sahabatnya. Jadi ketika Yesus berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih sahabat yang rela mengorbankan nyawanya, nah itu merangkum semuanya. Merangkum dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan bahkan Yesus sendiri memberikan contoh tentang kasih persahabatan yang sangat indah ini, karena dia mengangkat kita ke tingkat menjadi sahabatnya, bukan hambanya lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita memperoleh banyak sahabat di dalam kehidupan kita, sahabat dengan sesama manusia, dan sahabat juga dengan Tuhan, ya itu sangat-sangat indah, jauh-jauh lebih indah daripada dengan sesama manusia. Nah, tentu saja kita mesti mempunyai cara untuk tetap mempertahankan persahabatan. Nah, hal yang kedua, kita membicarakan bagaimana persahabatan itu bisa langgeng, bisa abadi. Nah, mari kita perhatikan. Tuhan Yesus sendiri pun memberikan syarat kepada persahabatannya. Dituliskan di dalam Yohanes 15 ayat 14, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Tuhan Yesus meminta kepada sahabatnya sebuah komitmen untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Jadi persahabatan memang membutuhkan komitmen, saudara. Bukan hanya di dalam hubungan pernikahan saja butuh komitmen, tetapi persahabatan pun perlu komitmen yang kuat, ya. Sama seperti kita berkomitmen kepada sahabat kita yang terkasih sesama manusia, dan kita juga perlu berkomitmen kepada Tuhan yang adalah sahabat kita yang sejati tentunya. Kalau Tuhan memang memakai persahabatan yang luar biasa, saudara. Karena apa? Persahabatan Tuhan kepada manusia itu, dia bukan hanya sekedar janji, komitmen biasa, tetapi dia memakai satu kata yang sangat kuat, yakni covenant. Kata covenant itu adalah perjanjian yang tidak pernah bisa dibatalkan. Nah, itulah bedanya janji kita, komitmen kita hanya promise biasa, I promise you, tetapi aku bisa melupakan engkau, aku bisa gagal, aku bisa melalaikan janji saya kepada engkau, kan gitu. Tapi kalau Tuhan sekali berjanji kepada kita, dia tidak pernah gombal, Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya, Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi komitmen untuk mempertahankan persahabatan itu adalah komitmen untuk tetap berbagi dan saling menerima dari seluruh potensi yang dimiliki oleh seorang manusia. Persahabatan juga memerlukan kepercayaan, sebab persahabatan yang tulus dan mendalam lahir dari keinginan menerima apapun adanya keberadaan sahabatnya. Persahabatan diperlukan tidak hanya sebatas pencapaian cita-cita, apalagi hanya kepentingan politik, cita-cita politik. Waktu perlu bersahabat, waktu nggak perlu dibuang, ya. Nah, itu namanya bukan sahabat, itu namanya kepentingan. Nah, mempertahankan persahabatan dilakukan dengan berkomunikasi terus terang, terbuka, serta asertif. Berani mengatakan apa adanya, baik yang buruk sekalipun, sebab tujuannya adalah untuk mempertahankan persahabatan itu. Jadi jangan ada dusta di antara persahabatan, ya. Nah, persahabatan yang cerdas dan berkualitas adalah persahabatan yang dilakukan melalui kombinasi intelligence quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Motonya adalah sharing life dan sharing love. Karena apa? Karena ini adalah pengikat. Kalau tidak ada hidup yang dibagikan, tidak ada kasih yang dibagikan, hambar, saudara. Persahabatan itu akan hambar sekali. Tapi kalau kehidupan kita dibagikan, kasih kita dibagikan, itu saling mengikat satu dengan yang lain, itu akan indah sekali. Persahabatan yang sungguh sangat indah. Bahkan sebenarnya persahabatan lebih dari itu, sebab persahabatan sejatinya dijalin untuk merespon kehidupan menuju kehidupan berikutnya. Jadi sahabat itu kekal.
Tidak hanya bertahan di dunia, tapi sampai di surga tetap bersahabat. Nah, jadi makanya di dalam menjalin persahabatan itu, kita perlu serius dan sungguh-sungguh ya. Nah, kemudian yang ketiga, hidup sebagai sahabat bagi semua orang. Ini adalah kita mempunyai niat mau belajar take and give ya. Saudara, dulunya saya sukanya memberi, dan memberi. Kalau ada seseorang yang memberi kepada saya agak sulit menerima. Karena sejak dari kecil saya selalu diajarkan untuk lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan akhirnya lama-lama saya selalu menolak untuk dikasih sesuatu. Nah, tapi setelah semakin dewasa dan belajar firman Tuhan, saya ingin belajar seimbang, belajar take and give. Kalau ada orang memberi sesuatu kepada saya belajar menerima sesuatu dengan penuh ucapan syukur. Tetapi saya juga terus memberi. Nah, itu adalah tips supaya persahabatan dan jalinan relasi kita dengan orang-orang, bukan saja dengan sahabat, tetapi dengan semua orang, itu akan baik sekali. Belajar memberi dan menerima. Kemudian yang kedua, kita belajar berkorban dan bayar harga. Apapun yang kita lakukan di bawah kolong langit ini, saudara, ada harga yang harus dibayar. Kalau tidak ada harga, tidak ada barang, ya kan saudara? Nah, demikian juga dengan persahabatan. Kalau kita ingin persahabatan kita indah, persahabatan kita langgeng, apa yang kita bayar? Bukan hanya sekedar bayar uang, saudara. Kalau telepon kan butuh pulsa ya, butuh uang gitu ya kan, tapi juga perlu keringat, butuh kasih, butuh waktu yang kita korbankan, butuh perasaan kadang-kadang kita korbankan. Banyak yang bisa kita bayar untuk memupuk rasa persahabatan itu sendiri. Dan kemudian belajar setia sampai akhir. Nah, kenapa saya suka dengan kata setia? Bahkan program acara ini pun adalah sahabat setia, karena saya belajar setia, saudara. Sejak dari kecil saya belajar untuk setia. Karena setia ini adalah salah satu buah dari Roh Kudus juga ya. Buah Roh Kudus itu adalah kesetiaan. Jadi kalau kita adalah orang Kristen yang bertumbuh, kita harus setia, melakukan hal yang paling kecil sampai perkara yang paling besar kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Saudara, sering sekali mungkin ada teman-teman yang berpikir, kok hal yang kecil saja dilakukan dengan penuh bertanggung jawab gitu ya. Kalau bagi saya akan lakukan itu. Tanggung jawab sekecil apapun, saya akan setia melakukannya. Karena apa? Karena firman Tuhan mengajarkan, apabila engkau setia di dalam perkara yang kecil, maka engkau akan dipercayakan tanggung jawab yang besar. Saudara, saya ingat sekali ketika Tuhan mendengar doa saya. Dulu saya tidak bisa bicara, saudara. Bukan berarti saya bisu ya. Bukan saya seorang yang seperti orang bisu tuli begitu. Tapi karena sebagai seorang introvert, saya sulit sekali untuk berbicara. Artinya, saya suka diam. Kalau tidak disentuh, saya nggak bunyi, saudara. Nah, tetapi ketika Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, saya berdoa begini, Tuhan, bagaimana caranya kalau saya ini tidak bisa berbicara, lalu bagaimana caranya saya bisa mengajar orang lain? Bagaimana caranya saya bisa berkhotbah, bisa melayani, bisa mengajar mahasiswa? Akhirnya Tuhan memberikan saya kemampuan itu, saudara. Nah, jadi Tuhan sudah memberikan saya begitu banyak kemampuan, saya kerjakan dengan setia. Ketika menjadi guru sekolah minggu, saya mengajar dengan baik. Ketika saya mengajar di TK, saya mengajar dengan baik. Ketika mengajar SD kelas 1 sampai kelas 6, saya mengajar dengan baik. Ketika dipercayakan mengajar SMP, saya mengajar kelas 1, 2, 3 sampai selesai dengan baik. Ketika Tuhan memberikan saya kepercayaan untuk mengajar SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya kerjakan dengan baik. Ketika Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mengajar mahasiswa S1, S2, dan S3, saya bersyukur dan saya juga kerjakan semuanya dengan baik. Saudara, ada orang yang pernah menghubungi saya dan berkata, Bu, saya ingin dong ikut ibu pelayanan, karena kelihatannya ibu enak sekali pelayanannya. Lalu saya bertanya, kamu tahu nggak salib yang harus kamu pikul kalau seperti saya? Kalau ingin seperti saya, engkau harus belajar seumur hidup. Dan akhirnya dia tidak berani berbicara seperti itu lagi. Karena apa? Karena dia tidak rajin belajar, tetapi ingin seperti saya.
Nah, saudara, ini adalah sebuah contoh, sebuah kesaksian singkat bahwa saya belajar seumur hidup, makanya Tuhan mempercayakan saya mengajar dari TK sampai S1, S2, S3. Nah, semuanya ini adalah karena saya sudah setia di dalam perkara yang kecil, Tuhan berikan saya kepercayaan yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita telah belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bagaimana kita untuk belajar mengasihi sahabat kita. Belajar setia, belajar komitmen. Yesus merangkumkan persahabatan di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan bahkan dia memberikan contohnya sendiri adalah sebagai sahabat yang setia bagi semua orang. Lalu kita juga belajar mempertahankan persahabatan itu. Jangan hanya janji tinggal janji, ikrar tinggal ikrar, sumpah tinggal sumpah, tetapi tidak ada buktinya. Ketika ada tantangan kita say goodbye kepada sahabat kita, itu tidak berlaku di dalam persahabatan kita di dalam Tuhan, saudara. Karena apa? Tuhan menginginkan kita setia. Lalu yang ketiga, kita belajar menjadi sahabat bagi semua orang. Nah, ini adalah kesempatan anugerah untuk membagikan kasih kita di masa-masa seperti ini. Kiranya kita boleh setia menjadi sahabat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.